May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, pertama kita bersyukur atas rahmat Allah yang tidak terhingga di dalam memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, wabil khusus untuk umat Islam dengan iman dan Islam yang akan membawa seseorang ke surga. Masyaallah muslimin, sudah lama kita putus dalam pengajian ini. Kemarin sebenarnya sudah masih ntar dulu, tapi diojo-ojoin istilahnya. Ntar kalau lama-lama nggak ngaji tambah lupa, ya malah hilang. Kalau yang dengerin sih seneng aja, tinggal pulang tidur gitu ya. Tapi kitanya juga rugi. Para jamaah sekalian, melanjutkan daripada dosa besar yang suka orang lalaikan, yaitu nomor 61, menahan kelebihan air dari orang yang memerlukannya. Walaupun di negeri kita ini jarang terjadi ya, artinya untuk tidak memberikan sekedar air aja ya, itu tidak mau memberikan keterlaluan. Tapi kalau di Arab bisa jadi, bahkan di Arab itu andai kata ada sinar listrik kita yang keluar, kemudian dimanfaatkan oleh orang itu, orang lain untuk membaca, enggak boleh. Itu kan kelewatan namanya. Ya, sampai diceritakan ada seorang yang punya pohon kurma yang karena mepet sama punya orang miskin, sehingga kurma ini jatuh di tempat tetangganya. Lah itu saking pelitnya, andai kata anak tetangganya makan kurma, diketahuinya dari buah yang rumahnya, itu walaupun sudah di mulut itu dulu supaya dikeluarin. Ya ini kan kelewatan juga ya. Nah, sehingga yang punya, yang anaknya suka makan buah kurma ini ngadu sama Nabi. Sehingga Nabi memanggil orang itu lalu menawarkan, ya, saudara punya pohon kurma ya? Iya ya Rasul, bagus. Gimana kalau pohon kurmamu itu saya tuker dengan pohon kurma di surga? Ya. Ini kan tawaran yang top, dah nggak ada lagi ngomong. Pohon kurma di surga lah, kalau orangnya yang punya kurmanya di surga, masa orangnya di neraka kan? Jauh itu. Tapi orang ini dasar pelit ya, kayaknya iman bener. Dia lupa kalau kurma ini tumbuh nanti juga mati, dianya juga mati. Tapi wah jangan Rasul, ini pohon kurma, waduh hebat sekali, lebat sekali. Ya udah, karena nggak boleh ya, Nabi ya udah urung. Nah, riwayatnya ada orang yang dengar daripada sahabat. Lalu setelah orang ini pulang, orang ini menghadap Rasul. Ya Rasul, tadi Anda menawarkan sebuah pohon kurma di surga untuk diganti dengan pohon kurma di dunia. Itu masih berlaku apa enggak? Nah ini hebatnya sahabat ini, kalau mau nanya irip-irip dulu, kira-kira nanti jangan-jangan sudah kedaluwarsa masih diminta percuma ya. Ya udah, oh masih, kata Nabi. Kalau begitu biarlah saya tuker pohon kurnianya. Ya silakan. Lalu orang ini pulang dan membujuk sama orang yang punya pohon kurma tadi. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, wah mana mungkin kamu bisa membeli pohon kurma saya. Kamu orangnya miskin,
Ditambah lagi pohon kurma saya ini luar biasa. Ya udah deh, kalau nggak boleh dibeli, saya tukar. Tukar, iya. Mau ditukar berapa batang? Ya maunya berapa? Saya minta tukar 60 batang. Wedan kamu, masa 60 batang ditukar satu? Ya kalau mau, wong saya nggak butuh. Ini kan biasanya orang yang nggak butuh kan ya perlu nggak perlu ya, iseng-iseng aja. Tawar menawar akhirnya 40 batang. Deh. Bener nih 40, ya. Ambil segel. Nanti tanda tangan supaya jangan mukir lagi. Oke, kemudian setelah tanda tangan dibawa ke Rasul, ya Rasul, ini pohon kurma si fulan sudah saya tuker dengan saya punya. Ini saya mau tukerin Anda sebatang kurma di surga. Ya, kata Nabi, beruntung kamu. Ya sudah, akhirnya terjadi barter ya. Nah, kemudian setelah negosiasi, diserahkan pohon kurma ini, diberikan kepada tetangganya yang melarat itu. Ya udah, jadi milik tetangga yang tidak punya pohon kurma tadi. Ya sudah, alhamdulillah banget ini orang beruntung sudah punya celengan, yaitu sebuah pohon kurma di surga. Ini luar biasa nih. Ini orang yang berpikiran akhirat terus, wah itu terkenang terus selamanya ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah ditawarkan akhirat, sudah nggak ada pilihan lagi kecuali akan dipenuhinya. Menahan kelebihan air. Ini bagaimana kalau misalnya Hajar yang punya air pertama diam-diam itu menahan diri, tidak memberikannya kepada orang-orang yang lewat. Wah udah. Mungkin dia jadi kaya raya juga, pasti orang mau beli. Tapi dasar Hajar ya, istri Ibrahim ini manusia luar biasa. Udah jangan lagi kok bayar, udah ambil aja, orang itu punya Tuhan. Yang ngasih Tuhan, kita juga di sini cuma nebeng aja kok. Ya sudah, akhirnya jadinya orang-orang pada ngambil. Dan orang-orang yang sudah melihat kondisinya, Mbak aku tak bikin rumah di situ ya. Ya, oh silahkan. Walaupun tanah Mbak nggak bayar waktu itu. Ya, sudah. Akhirnya orang pada bikin rumah. Nah, kalau bikin rumah kan orang lewat banyak, jadi terjadi perbarteran antara dia dengan orang-orang yang lewat dengan makanan, dengan apa? Dengan nyamian apa sajalah. Yang penting tukar air. Akhirnya jadilah itu sebuah suku namanya suku Jurhum yang dikepalai yaitu oleh Hajar. Kemudian mereka tinggal di situ sehingga nanti kira-kira umur 15 tahun baru Ibrahim datang. Luar biasa nih ya, satu perjuangan dari seorang wanita yang tidak punya apa-apa tapi mampu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang pada lewat di situ ya. Luar biasa. Ini makanya kalau nurutin pikiran kita itu nggak bakalan terjadi. Sebab Ibrahim pemikirannya pemikiran Allah. Apapun yang Allah perintahkan pasti ujungnya baik, walaupun tidak logis, walaupun nggak masuk akal. Apa ada orang berani naruh anaknya dan istrinya di lembah yang tidak ada air? Wiridhi zana'in inda baitil muharram. Ya, tidak ada air, nggak ada rumput, nggak ada makanan. Bagaimana bisa hidup? Mesti mati pikiran kita. Tapi karena ini perintah Allah, yakin Ibrahim pasti Allah akan memberi kehidupan. Sehingga tatkala Hajar dipamiti pulang, Bu, aku diperintahkan pulang ke Kan'an. Enggak, kamu tinggalkan kami berdua di sini ya Ibrahim. Bayi kami baru 7 hari. Ya udah,
Enggak bisa jawab Ibrahim. Memang iya itu perintah Allah. Sehingga Hajar tahu, oh ini mesti bukan sembarangan. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya. Udah segitu doang terus pamit pulang. Bayangin Pak, 15 tahun kira-kira tinggal di tempat yang tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada rumput, tidak ada makanan apapun. Mestinya mati itu anak. Tapi Hajar tidak. Apakah Allah akan membiarkan aku mati kekeringan di tempat ini? Saya yakin Allah akan berikan makanan. Itulah kemudian timbulnya air Zam-Zam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytakum in asbaka ma'hum gharon famay ya'tikum bima'in ma'in. Ini surat Mulk terakhir biasanya dibaca ini ya. Qul katakanlah ara'aytahum, apakah mereka tidak melihat ya, in asbaha ma'ukum, jika surut air kamu itu menjadi kering ya, faman ya'tikum bima imain, bima imain, siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ya tentu Allah aja. Nah, tentu nggak ada lagi kecuali Allah. Dan memang tidak logis pada saat kondisi di Arab begitu nggak ada air, ya pasti nggak ada lah kecuali Allah. La tamna'u fadlal ma'i, kata Nabi, jangan kamu menahan kelebihan air ya. Yang berarti kamu mencegah, berarti annama ta'munhu bihil, kalau berarti kamu telah mencegah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya udah, menahan air ya sama aja, dimintain air sedikit aja nggak ngasih, luar biasa ini. Juga beliau bersabda, mamana'a fadla ma'ihi wa fadlan kalaihi mana'hu wahu fadlahu yaumal qiyamah. Siapa yang menahan kelebihan air dan makanannya, niscaya Allah akan menahan anugerahnya darinya pada hari kiamat kelak. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ya, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim, ya, tidak dilihat dan tidak disucikan dan disediakan baginya azab yang pedih. Siapa mereka? 1, seorang dengan kelebihan air di suatu jalan, ia menahannya dari seorang musafir. Berarti ini bisa membunuh orang itu ya. Yang kedua, seorang membaiat pemimpinnya hanya karena harta dunia. Jika ia diberi, ia mematuhi. Jika tidak, ia pun tidak memenuhinya. Ini zaman dulu, zaman baiat, sumpah setia ya. Kalau dapat duit ya oke, kalau enggak lolos lepas ya. Ini barangkali kalau diejawantahkan sekarang juga banyak yang kayak gitu. Artinya apa? Artinya ya dia tidak setia kalau kondisi yang memimpinnya itu enggak sesuai dengan janjinya. 3, seorang yang menawarkan barang dagangannya selepas asar, lalu ia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ia telah membelinya dengan harga sekian dan dari pembeli itu membelinya. Ini supaya kenapa habis asar? Waktunya kan pendek, sehingga buru-buru mau maghrib, sehingga udah deh dengan cara menipu. Oh ini barusan sudah ditawar orang, oh ini belinya sekian dan sebagainya. Maka ini termasuk dosa besar, walaupun kelihatannya hanya dosa yang nek cara Jawane goroh wenang. Goroh tapi wenang. Goroh itu ngapusi, wenang boleh. Jadi diantara yang boleh ngapusi itu tadi dalam perdagangan. Bangku dapatnya duit dari mana? Untungnya dari mana? Nah ini yang berpikiran picik tidak
mengerti tentang pelanggaran yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Dan seorang yang menahan kelebihan airnya hingga Allah berfirman, hari ini aku menahan anugerahku sebagaimana kamu dulu menahan kelebihan barang yang bukan merupakan hasil kerjamu. Ini milik negara istilahnya. Ya, jadi nggak boleh dikuasai oleh satu lembaga yang sehingga dengannya orang akan berkekurangan. Paham misalnya sekarang ini ya. Nah, itu ya disuruh mengelola, bukan terus bikin harga sendiri dinaikkan sendiri, enggak. Ini mestinya, tapi ya kebanyakan sekarang ini kalau sudah menguasai itu perusahaan, itu rasanya perusahaan itu milik saya. Yang menjadi ketua KAI itu juga kereta api ini milik saya. Ya, yang jadi ketua Garuda, yang Garuda milik saya. Sehingga seluruh yang dikuasainya dianggapnya miliknya, bukan amanah. Ini satu kekeliruan besar yang nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Itulah saudara-saudara tentang persoalan kelebihan air. Jadi di sini harus kita betul-betul ngerti, jangan sampai air aja kok dipelitin, ya, apalagi yang lain. Oke, sekarang lanjutnya adalah ini yang umum, yaitu mengurangi timbangan dan ukuran takaran. Ayatnya sudah sangat terkenal, yaitu wailul lil mutaffifin, ya, yaitu surat Mutaffifin ayat yang pertama sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Kecelakaan besar bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, beli misalnya, mereka ingin dipenuhi, tapi kalau dia menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, maka dia cenderung untuk menguranginya. Ini di kalangan perdagangan sudah sangat umum, maka juga ayatnya khusus mengenai, yaitu wailul lil mutaffifin. As-Sudi menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, di sana ada orang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Juhainah. Ia memiliki 2 takaran. Ia menjual dengan 1 takaran dan membeli barang dengan takaran yang satunya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya. Ibnu Abbas mengatakan Rasul bersabda, 5 dengan 5. Mereka bertanya, wahai Rasul, apa itu 5 dengan 5? Beliau jawab, tidak suatu kaum membatalkan kesepakatan secara tidak jujur, secara sepihak, kecuali Allah akan menguasakan atasnya mereka musuh mereka. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu dikuasai musuh, sehingga aturan-aturan yang harusnya kita untuk lakukan tidak bisa kita lakukan. Nah, sudah, ini berarti kita dikuasai musuh. Yang kedua, tidak mereka menghukum dengan selain hukum Allah. Ini di dunia mana ada pakai hukum Al-Quran? Enggak ada, ya. Kecuali kefakiran akan merajalela di antara mereka. Kalau bukan karena rahmat Allah yang luar biasa, udah manusia itu di stop aja air atau apa, udah kelabakan. Ya. 3, tidaklah perbuatan zina itu dilakukan dengan terang-terangan, niscaya Allah menurunkan penyakit taun, kematian. Kematian di mana-mana, dan kita sudah saksikan hampir tiap hari orang mati.
Ini yang diberitakan ya. Dan di antara yang paling besar yang di-TV-kan itu adalah persoalan perselingkuhan, perzinaan, dan lain-lain kecemburuan. Itu yang paling banyak ditonjolkan sehingga kita bisa nyocokin dengan hadis ini. Terjadi perselingkuhan, terjadi perzinaan, maka akan terjadi kematian. Yang istri membunuh bekas suami atau suami membunuh istri dan lain sebagainya. Tidak mereka mengurangi takaran kecuali tetumbuhan bertahan dan pacaklik panjang. Nah, ini kita tidak begitu merasa karena kita di kota, nggak tahu sawah itu panen apa enggak, itu nggak ngerti lah. Tahunya ada beras gitu aja nih. Ya. Tidak mereka mengurangi takaran kecuali tetumbuhan bertahan dan paceklik panjang. Ini mungkin nanti kalau sudah dekat kiamat banget itu baru. Dan tidaklah mereka menolak pembayaran zakat kecuali hujan pun akan tertahan dari mereka. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu yakin bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan? Artinya dia akan yaum annahum mab'usun, dia akan dibangkitkan dan akan menghadap Allah ya. Karena kecurangannya tadi akan terbongkar. Al-Jazat mengatakan maknanya jika mereka itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, niscaya mereka tidak akan mengurangi takaran atau timbangan. Padahal berapa yang diambil daripada kelebihannya itu. Seperti halnya orang yang ngelar pagar, ngelar sawah. Satu tanaman, satu rumpun taruh sepanjang 15 meter. Berapa sih hasilnya? Berapa runggi, berapa gabah yang dapat? Ya, tapi mereka merasa beruntung itu. Padahal kalau di Aceh ini enggak seberapa. Nah, ini bedanya saudara-saudara sekalian. Tatkala dia merampas hak orang lain, walaupun kecil tapi dihitung banyak. Tapi tatkala dia itu misalnya pas panen ngurup pakai padinya yang punya rumah, dia merasa kecil walaupun itu sebenarnya banyak. Coba, lah kalau di pasar misalnya diedarin tempe, diedarin tahu, diedarin samsu, lah dia beli rokok samsu sebungkus, udah berapa tuh? 20.000. Sekarang dia bayar pakai gabah. Nah, ini gabahnya siapa? Nah, 20.000 kan berapa kilo tuh? Ya, istilahnya kalau padinya 10 kilo taruh. Nah, itu kan sudah berapa duit? Nah, ini tidak terasa bahwa cuma dikantongin aja sebungkus. Ya, tapi itu banyak. Belum lagi kalau tambah yang lain-lain. Ini tidak terasa bahwa dosa besar itu kelihatannya kecil ya. Nah, ini dan besok akan diungkap bahkan yang ngelar tanah man ayyarul ardo itu ada keterangan buminya sempit. Kalau dia dikubur itu enggak cukup. Udah dipaprasin, udah ditambahin masih kurang juga. Ini tanda-tanda orang yang dulu suka ngelar pagar, dulu suka memperlebar sawah dan lain sebagainya. Ini semuanya itu walaupun masih di dunia bisa dinampakkan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ini menghadapnya satu-satu, Pak. Tidak rombongan-rombongan, tapi satu persatu. Innakum ya'ti alai furoda. Kamu akan datang kepadaku dengan satu persatu. Kalau di kalangan nahziyin kan itu rombongan. Wah, saya rombongan, Pak. Rombongan mana? Rombongan Al-Hidayah. Nah, siapa di sana? Pak Bambang. Ya udah,
rombongan Pak Bambang, oh berarti aman. Ya, enggak. Tetap aja satu persatu. Ini saya juga bingung karena ayatnya banyak yang menunjukkan satu persatu. Kenapa mereka berani mengatakan rombongan? Ini satu hal yang kadang-kadang mereka ngikutin ucapan kiai yang tidak tentu benar tapi kelihatannya keren, kelihatannya betul. Emang kita cenderung untuk itu ya, cenderung untuk kita ini suka niru-niru padahal belum tentu pas ya. Seperti hanya dulu saya masih ingat Pak Mahmudin Sudni itu kalau ceramah setelah salam langsung Quran. Padahal mestinya sunnahnya itu salam ya hamdalah, tapi langsung Quran. Kemudian dalam wasiatnya beliau mengatakan usini wa iyyakum. Saya pikir keren juga ini, ganti slogo, ganti acara. Biasanya usikum ya wa iyaya kan gitu. Artinya untuk kalian ya saya wasiatkan ya juga untuk saya. Ini kan sebenarnya lebih sopan karena mendahulukan orang lain kemudian baru dirinya. Tapi kalau usini wa iyyakum, nomor satu saya, kalian ya kalian juga kayak gitu. Nah ini kita ikutin aja karena ini yang ngomong orang gedean, orang pinter, orang terkenal, wow kelihatannya keren tapi sebenarnya nggak pas. Nah ini makanya kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang kelihatannya tenar, karena bahasanya orang tenar itu kan suka banyak diikuti orang sehingga dia ngikut saja ya. Yaitu ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, yakni bangkit dari kubur-kubur mereka untuk menerima perintah, pembalasan dan penghitungan dari Allah. Mereka berdiri di hadapannya untuk menerima keputusan. Wah ini masih panjang banget Pak. Perjalanan kita untuk menuju kepada surga atau neraka ini panjang. Kenapa harus menghadapi beberapa masalah, pertanyaan, pemeriksaan dan lain-lain. Saya kira itu lebih panjangan di akhirat daripada di dunia. Di dunia umurnya kira-kira sampai 10.000 tahun udah kelar. Tapi kalau barzah wallahu alam. Malik bin Dinar mengatakan, tetanggaku mengunjungiku padahal ia sakit menjelang ajal. Ia berteriak-teriak, dua gunung api, dua gunung api. Apa maksudmu? Tanyaku. Ia menjawab, wahai Abu Yahya, aku dulu punya 2 buah takaran. Aku menjual dengan salah satunya dan membelinya dengan satunya lagi. Lalu aku berdiri memukulkan takaran yang satu dengan yang lain untuk memecahkannya. Orang itu bilang, wahai Abu Yahya, setiap kali Anda memukulkan takaran yang satu dengan yang lain, setiap kali itu pula bertambah berat sakit saya. Kemudian orang itu meninggal dengan sakitnya. Para jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita mau memperhatikan di masa Rasul atau bahkan sebelumnya itu banyak terjadi mukjizat yang diperlihatkan kepada manusia pada saat itu. Sehingga kalau ada orang yang titen itu benar-benar wah beruntung. Ya. Artinya tatkala ayat itu turun, mereka tahu persis kemana arahnya dan tujuannya apa. Sementara kita sekarang ini sama sekali tidak ada petunjuk yang melihat hal itu. Ya. Mutafif
adalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan sedikit-sedikit. Ianya saja tidak mencuri kecuali sedikit saja. Namun begitu ya tetap termasuk dalam kategori pencurian, pengkhianatan, keculasan, dan memakai barang haram. Ya sedikit tapi terus menerus sampai kapan? Mau alam ya, sampai mati dia. Kata orang-orang di Jawa, kalau tidak begini ngambil untung dari mana? Alasannya begitu. Ya tetap itu tidak diperbolehkan yang namanya goro menang. Allah mengancam orang yang melakukannya dengan wail, yaitu adalah adab yang sangat berat. Ada yang berpendapat bahwa wail adalah lembah di neraka jahanam. Seandainya gunung-gunung dunia dimasukkan ke dalamnya, niscaya akan luluh lantak karena panasnya. Ya udah, kalau cerita soal akhirat adab nggak ada yang ringan ya. Ya, bahkan wail itu di lain hadis katakan itu tuknya jahanam yang apabila gunung-gunung di dunia dimasukkan ke dalamnya lumer. Ada yang mengatakan bahwa di dalam jahanam ada sebuah kedung namanya Jubul Hazan, lembah duka. Nah, ini lembah duka, sudah lembah duka lagi ya. Udah. Itu Nabi ditanya, itu buat siapa ya Rasul? Kelihatannya sudah di jahanam, kok masih ada kedungnya, masih ada yang membahayakan sekali. Lalu Nabi mengatakan lil qura'il mura'in. Coba, ini kan aneh sekali ya. Lil qura'il mura'in, untuk qori-qori yang murok, qori-qori yang riya. Baca Quran menti alam, biar di alam cakepnya, panjangnya, bagusnya dan lain sebagainya. Padahal pembaca Al-Quran. Nah, ini yang perlu kehati-hatian bagi umat Islam. Sebagian salaf mengatakan, saya bersaksi atas setiap penakar dan penimbang bahwa ia akan masuk neraka karena hampir tidak dapat selamat dari berbuat curang kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Lah karena berbuat curang terus-menerus bertahun-tahun ya sampai dia mati. Sebagian lagi mengatakan, aku mengunjungi seorang yang sakit dan kelihatannya sekarat. Aku mentalkinkan kalimat syahadat, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Ketika ia siuman, sejenak kutanyakan kepadanya, wahai saudaraku, mengapa ketika aku mentalkinkanmu dengan kalimat syahadat kok kamu tidak bisa mengucapkannya? Ya, ia jawab, wahai saudaraku, neraca timbangan ada pada lidahku, menghalangiku dari mengucapkan. Aku kembali bertanya, demi Allah, apakah kamu pernah mengurangi timbangan? Dia jawab, demi Allah, tidak. Hanya saja aku tidak pernah meluangkan waktu untuk menguji kebenaran timbanganku. Ini nggak berangkat cek aja salah. Apalagi yang sengaja ya. Ini adalah keadaan orang yang tidak menguji kebenaran timbangannya. Lalu bagaimana dengan orang yang memang sengaja mengurangi timbangan itu? Ya. Nafi' menceritakan suatu ketika Ibnu Umar melewati seorang pedagang. Ia bilang, bertakwalah kepada Allah, penuhilah takaran dan timbangan. Sesungguhnya orang yang suka mengurangi takaran atau timbangan akan berdirikan di mahsyar besok sampai keringat mereka menutupi pertengahan telinga. Bagaimanapun begitu pula pedagang yang mengurangi ukuran kala menjual dan memanjangkan ukuran ketika membeli. Ini tiga barang ya
satu kain, ya. Dua adalah takaran, yang ketiga timbangan. Itu yang paling menjadi masalah, mesti banyak curang. Sebagian salaf mengatakan kecelakaan bagi orang yang menjual surga seluas langit dan bumi dengan satu biji yang ia kurangkan dari takarannya. Kecelakaan pula bagi orang yang membeli wali dengan satu biji yang diambilkan dari kelebihannya. Kecelakaan bagi orang yang membeli wail, neraka maksudnya, dengan satu biji yang diambil dari kelebihannya. Jadi hanya mengurangi satu biji, apa kayak kurma kayak apa, tetap. Nah ini bagi orang yang beli kadang-kadang sambil makan sambil nyobain nyobain udah 5 biji misalnya gitu. Nah ini nih, kadang-kadang merasa cuma tuh nyobain, ya nyobain sih nyobain, tapi jangan kebangetan. Kita memohon ampunan dan keselamatan dari bala dan cobaan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi lagi Maha Pemurah. Ini lanjutannya adalah orang yang merasa aman dari makar Allah. Wa makaru makarallahu wa huwa khairul makirin, ya. Afa aminu ahlil qura, ya. Ayatiyahu sunaduhan wa hum yal'abun. Au afa aminu ahlil qura, ya. Ya, ini apa basuna malan. Basuna apa? Nailan atau malam, wahum naimun. Fa aminu al-qura, ya. Dia itu yang merasa aman dari rencana Allah. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kemenangan, pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa dengan sekonyong-konyong, maka kita pun dia diam berputus asa. Ini surat Al-An'am 44. Falamma dzukuru ma dzukuru bih, dan seterusnya. Hasan Basri mengatakan, siapa diberi kelapangan oleh Allah, namun ia tidak memandangnya sebagai makarnya, sungguh ia tidak punya pikiran. Barang siapa diberi kesempitan oleh Allah, namun ia tidak memandang sebagai makarnya, sungguh ia tidak punya pikiran. Lalu Hasan Basri membaca penggalan ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadathum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa sekonyong-konyong. Ketika itu pun mereka diam berputus asa. Jadi dari dua kondisi itu semuanya harus kita terima sebagai ujian, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jangan dikira kalau ujian itu hanya yang susah-susah aja, tapi yang senang pun itu tidak lepas daripada ujian. Apakah dia bersyukur atau dia lupa. Ia juga mengatakan makar terhadap suatu kaum itu, demi Rob Ka'bah segala keperluan mereka dipenuhi, lalu mereka diadab. Nah ini, karena di dalam pemenuhan daripada kebutuhan mereka, mereka lalu lupa, ya. Uqbah bin Amir mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang yang ia sukai, padahal ia tetap dalam kemaksiatan, itulah yang dinamakan istidraj. Lalu Rasul membaca ayat ini. Kalau di bahasa Indonesia ini istidraj itu diambulin, dilulu, ya.
dijor gitu, terserah mau ngapain kayak. Dia tetap waras, sehat, selamat ya. Padahal sebenarnya itu merupakan satu pemberian yang dilebihkan oleh Allah dan itu juga ujian. Al-iblas artinya rasa putus asa untuk dapat selamat pada saat datangnya kehancuran. Ibn Abbas mengatakan mereka berputus asa terhadap semua kebaikan. Al-mublis adalah orang yang sangat besar rasa penyesalannya, rasa putus asanya dan rasa sedihnya. Dalam sebuah asar disebutkan ketika iblis melakukan pembangkangan tidak mau sujud kepada Adam, sedangkan ia termasuk golongan malaikat, pernyataan ini bertentangan dengan firman Allah. Surat Kahfi 50, Jibril menangis. Jibril dan Mikail menangis. Lalu Allah bertanya kepada mereka kedua, maka apakah kalian berdua nangis? Mereka jawab, duhai Rabb kami merasa tidak aman dari makarmu. Maka Allah berfirman, begitulah seharusnya kalian berdua jangan merasa aman dari makarku. Jadi kita walaupun senang, gembira, kelihatannya tidak maksiat, itu jangan merasa sudah aman. Pokoknya nggak bolehlah merasa aman dari rencana Allah, dari rekayasa Allah, dari makar Allah. Harus selalu hati-hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami dari jalanmu, yaitu ad-din. Seorang tanya, wahai Nabi, apakah Anda khawatir terhadap kami? Beliau jawab, innal quluba baina usba'ihi min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah, ya. Jari Ar-Rahman, dia membolak-balikkan sekehendaknya. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi kita walaupun aman tetap harus khawatir jangan-jangan nanti turun atau yang satu turun dan lain sebagainya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dir'an. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu ba'da bi amali ahli nar fadakhala fayadkhulaha. Sesungguhnya ada seorang yang benar-benar mengerjakan amalan ahli surga, sehingga ketika jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta, tapi tulisannya telah terdahulu, yaitu dia beramal dengan ahli neraka, ia pun beramal dengan ahli neraka dan masuk ke neraka. Ini saudara ya, dalam masalah ini kita ya nggak usah terlalu khawatir ya. Hampir tidak kita temuin orang ahli kebaikan terus matinya di dalam kejahatan, itu enggak, atau sebaliknya. Tapi perlu kita khawatir karena adanya hadis ini, di mana orang yang dalam kebaikan supaya tetap dia merasa harus harus dijaga. Tinggal antara dia bainahu wa bainaha dira'an. Tinggal satu kilan dia dapat masuk surga. Tapi nasib dia fayamalu ba'da ahlin nar, ya. Illa firoho fayusbiqu alal kitabu, tapi sudah tercatat dalam kitab dia adalah masuk neraka, ya. Contoh-contoh misalnya kalau yang kisah orang yang bunuh 100 orang itu kan sudah neraka banget itu, tapi ternyata Allah ampuni dan dia masuk ahli surga. Adapun yang dia ahli neraka
Contohnya Barsisa. Barsisa ini pendeta Yahudi yang alim banget, yang nek ndonga mesti diterima. Cuman dia dikalahkan sama setan yang membo-membo pemuda. Dia kalau sholat makmum terus di belakang imam terus. Kalau dzikir lamaan, panjangnya dia daripada imam. Nah, suatu ketika Barsisa ini merasa aneh, kok ada orang yang melebihi saya ketekunannya. Akhirnya dia memanggil pemuda tadi. Nah, ini sudah merupakan perangkap ya. Dengan dipanggilnya pemuda tadi berarti sudah peluang untuk dapat lebih mendalam lagi. Nah, aku lihat kamu ini anak muda. Tapi kenapa kok bisa lebih tekun dari saya? Kamu bisa lama dzikir, nggak capek-capek. Apakah ada rahasianya? Nah, anak muda ini mengatakan, oh ada Pak. Apa itu rahasianya? Kita berbuat dosa besar, baru nanti bertobat. Itu akan merasakan betul betapa nyeselnya perbuatan kita. Itu akan menjadikan khusyuk, menjadikan sholat kita lama, dzikirnya lama tanpa terasa. Kira-kira logis nggak Pak? Kalau kita berbuat dosa besar dulu, main mantep, tobat gitu. Masuk akal nggak? Kalau saya bilang masuk, ya. Masuk sesuai dengan logika. Aku dosa gede, tobat nemen, serius banget. Ya udah dia pikir-pikir, ini peluang untuk dapat lebih khusyuk lagi. Ya udah. Nak, kira-kira dosa besar apa ya yang supaya saya lakonin tambah khusyuk ibadah? Tapi supaya orang lain nggak tahu. Ya kiai masa berbuat dosa berat. Lalu setan ini bilang, ada Pak, kalau mau melakukan dosa besar kan banyak. Misalnya Bapak zina. Lah iya itu kan dosa besar. Wah, nanti kalau itu perempuan ngomong-ngomong, Pak Kiai menzinai saya terus gimana? Ya juga ya. Coba yang lain yang lebih ringan. Oh, bunuh orang. Bunuh orang. Lah itu nanti kalau ketangkap kita dikisos sebelum tobat udah mati duluan. Iya juga ya. Ada nggak yang lebih ringan? Cari dosa yang paling ringan dianggapnya. Lalu kata setan tadi, ada Pak. Apaan? Minum. Itu kan nggak kelihatan. No, di warung remeng-remeng pojok sono itu tempat minum-minum orang nggak ketahuan. Bapak kedunya itu kantongin pakai jin. Jadi kelihatannya nggak kayak kiai gitu ya. Ya udah. Oke kalau begitu. Nah, dia terus suatu saat ke sana dan kanan kirinya sudah disiapkan wanita-wanita penghibur. Ya udah. Wah, dia disediain mansion. Apalagi topi miring yang terkenal. Ya. Bols atau bols Buta Cicu. Udah milih tuh Pak. Ini aja yang nggak ada ringanan, mention aja deh. Ya udah. Nah kiai minum satu slokin mendem. Ada yang sebotol nggak apa-apa, tapi kan sudah biasa ini kiai. Wah begitu sudah minum terkapar ya antara ingat dan tidak ingat. Nah di situ yang ngurusin wanita-wanita cantik-cantik.
Nah, udah dasar kiai ya kerjanya cuman ngaji sama baca Quran istilahnya. Nah sekarang nemui kondisi yang seperti itu dalam keadaan otaknya rusak. Ya udah, akhirnya dibawa ke tempat wanita-wanita itu. Nah setelah itu ya udah dalam keadaan yang setengah mabok, dia zina itu salah seorang di antara mereka. Nah tentu lama-lama sadar kan. Si setan datang. Loh Pak, lah kok Bapak di tempat kayak gini? Wah aku juga nggak tahu sudah di tengah-tengah begini. Terus Bapak gimana? Ya biasa. Ya biasa gimana? Ya itu saya telah melakukan zina. Waduh, Bapak kan janjinya cuma tadi minum doang kok sampai ke situ. Ya, aku nggak sadar, nggak begitu sadar. Waduh, gimana nih penyelesaiannya? Solusinya nggak ada lagi. Terus gimana saranmu? Pateni itu perempuan supaya jangan viral, jangan kemana-mana. Ya, mata dipateni. Nanti kalau ketahuan saya dihukum. Udah deh, nggak apa-apa deh. Akhirnya wanita itu dibunuh. Nah ini dari gara-gara minum, zina, membunuh orang. Ya udah, nah ini kalau sudah sampai tingkatan nyawa kan ada urusan sendiri. Tangkap polisi, bawa ke tiang gantungan. Ini belum berat loh dosanya, masih setingkat dosa besar. Ya. Nah setelah sampai di situ, waduh gimana nih saya nih? Ya, apakah masih bisa tobat saya diterima? Kata pemuda tadi, Pak, yang bikin sampean kayak gini itu saya. Yang menuntun Bapak dari kiai sampai sekarang bermaksiat itu saya. Maka kalau Bapak percaya, serahkan hidup mati Bapak sama saya. Saya akan selamatkan Bapak. Mantep dia, namanya mau ngapusi. Ya udah, akhirnya Pak, ya wis kalau begitu saya serahkan hidup mati saya kepadamu. Udah, keluar setannya sambil ketawa. Alhamdulillah berhasil. Iya, ini kan ujungnya polnya itu syirik. Sekarang sudah nemu kesirikan dan dia sudah memasrahkan diri untuk syirik. Dan akhirnya digantung juga. Nah ini yang hidupnya sepanjangnya adalah mukmin, tapi pada ujung kehidupannya justru malah kafir. Ini cerita walaupun sedikit ya, tapi sudah terkenal dan itu sebagai satu simbol bahwa adanya orang yang bainahu wa bainaha dzira'an ya, tapi dia memurungkan atas masuknya ke dalam surga sehingga masuk ke neraka. Ya. Telah mengisahkan dalam Al-Quran kisah Bal'am bahwasanya dia melepaskan keimanan dengan mendapatkan ilmu dan mengetahui hakikatnya. Bagaimana pula kisah Barsisoh, seorang abid yang mati dalam kekafiran. Bal'am lebih serem lagi Pak. Dia tersiksa sebelum matinya. Dia adalah pendeta Yahudi yang kalau mengangkat tangannya mesti kabul. Saking dia punya ilmu. Ya sudah. Tapi waktu menghadapi Musa, wah dia dikelik-kelik sama anak buahnya. Jangan nyerah sama Musa walaupun dia nabi. Sampean kan pengikutnya banyak. Gimana ya? Aku tapi ngelawan nabi kayaknya berat deh. Udah pokoknya aman. Menang sampean. Ya udah akhirnya nurutin yang pada ujungnya dia sampai
nek ndonga itu kebalik. Kebaikan untuk Bani Israel, ndak taunya malah yang terjadi kebalikannya. Sehingga dia sampai lidahnya nduwer sampai ke perut gitu. Udah, waduh, dia bilang, nih gara-gara ini saya celaka dunia akhirat. Ya udah, akhirnya udah gini aja ya. Saya masih punya senjata satu. Itu wanita-wanita Bani Israel dibikin pakaian yang secantik-cantiknya untuk masuk ke daerah Musa. Nanti kalau sudah di daerah Musa, pokoknya dia disuruh goda supaya ada di antara mereka yang mau berzina dengan mereka. Ya bener. Disebar diskono dodol opos, dodol kue baskom, apem, apa kan. Sampai di sana udah ada seorang namanya Fanhas, lihat wanita cantik udah nggak mikir lah. Padahal itu tangan kanannya Musa. Ya, bawa ke tempat Musa. Musa, kamu mesti akan ngomong wanita ini haram buat saya. Ya iyalah, udah bukan istrimu, kenapa kamu bawa-bawa? Tapi untuk kali ini sore ya, saya nggak bisa. Kalau untuk wanita ini satu-satunya, saya nggak bisa melepaskannya. Oh ya udah terjadi perzinaan sehingga tempat Musa ini tersebar penyakit taun. Udah, sore loro esok mati terus. Akhirnya apa? Ada seorang temannya Musa datang. Wah, ini mesti ada di antara kita ini yang maksiat. Gue cari sambil bawa tombak yang dari ujungnya besi semua. Ya, ketemu sama Fanas lagi berduaan sama wanita itu. Langsung ditubles perutnya dua-duanya. Mati. Nah, setelah mati udah aman. Enggak penyakitan lagi udah. Nah, itu riwayat daripada Bal'an, ya ujungnya ke neraka juga. Itu orang yang sepanjang hidupnya baik, tapi matinya di dalam keadaan ya dalam keadaan sengsara. Dikisahkan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki yang bertugas menjadi muadzin sekaligus imam sholat. Pada suatu saat terpancar cahaya ibadah ketaatan. Pada suatu hari naik ke menara seperti biasanya untuk mengumandangkan adzan. Dia di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang Kristen. Muadzin itu memandang ke rumah tadi, melihat olehnya putri si pemilik rumah yang cantik jelita. Ia pun tergoda. Dia tidak jadi azan, tapi malah turun menemui gadis itu. Si gadis tanya, apakah Anda? Siapa Anda dan mau apa? Orang itu jawab, aku menginginkan dirimu. Gadis itu bilang, saya tidak mau melakukannya secara tidak sah. Orang itu jawab, aku ini akan menikahimu. Gadis itu bilang, Anda seorang muslim? Ayahku tentu tidak akan menikahkanku denganmu. Orang itu bilang, aku akan masuk Kristen. Gadis itu bilang, oke, kalau begitu menikahlah dengan gadis itu. Ya, kalau begitu saya mau. Selanjutnya laki-laki itu murtad, sebagaimana Nasrani lali, sebagaimana ia lalu beragama Nasrani, lalu menikah dengan gadis itu dan tinggal bersamanya di dalam satu rumah. Di tengah hari pasca pernikahan, laki itu naik ke atap rumah, tiba-tiba jatuh dan mati. Islam telah melepaskan dan ia pun belum sempat menikmati hidup bersama pujaannya, tapi sudah mati duluan dalam keadaan kafir. Masya Allah ya. Nah, jadi di dalam hal ini
hati-hati, sekalipun kita hidup sudah bagus benar, tapi masih ada celah untuk dapat kita jatuh ke dalam jurang. Baiklah, sampai di sini. Aqul qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.